Membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Manfaat kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan yang pertama adalah engklek. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing-masing pemain memiliki gacu, yaitu batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar. Egrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Pada mulanya, egrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional yang jika diteliti cukup sulit untuk menemukan dari mana asal mulanya. Tetapi, beberapa peneliti mengatakan permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan permainan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina. Yang ketiga adalah gasing. Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada panjang lengan orang yang memainkannya. Yang keempat adalah layang-layang. Layang-layang atau wow merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Selanjutnya adalah permainan tradisional
yang dimainkan secara berkelompok. Yang pertama adalah bentengan. Bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup atau dua kelompok. Masing-masing grup terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing-masing kelompok memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Mainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok yang kedua adalah ular naga. Ular naga adalah salah satu permainan berkelompok yang biasa dimainkan oleh anak-anak Jakarta di luar rumah di waktu sore dan malam hari. Tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang agak luas. Lebih menarik apabila dimainkan di bawah cahaya rembulan. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Manfaat memainkan permainan tradisional. Pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Berikut adalah contoh keragaman daerah asal Jawa Tengah. Jawa Tengah, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah bernama joglo. Senjata tradisional Provinsi Jawa Tengah adalah keris. Alat musik Provinsi Jawa Tengah bernama gamelan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari, misalnya, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan menjadi harmoni. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi adalah tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Ekspresi yang baik, maka pesan dalam tarian dapat dipahami oleh penonton. Setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut.